Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan nikmatnya kepada kita. Pada malam hari ini Allah tambahkan kenikmatan di atas kenikmatan yang begitu banyak. Allah berikan kesempatan kita untuk duduk di majlisul ilm, membahas sebagian dari syariat Allah yang mutahhar, syariat yang sempurna, syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penutup dari seluruh syariat-syariat yang sebelumnya. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingatkan kita berada di bulan haram. Ya, kita berada di bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Maka kita sedikit ingatkan tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu ada 12 bulan. Begitu yang tercatat di dalam kitab Allah yang dimaksud di Lauhul Mahfuz pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan Hijriah itu merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang terhormat, bulan-bulan yang mulia. Dijelaskan dalam hadis 4 bulan haram ini yang terpisah 1, yang berurutan 3. Yang terpisah adalah Rajab Mudhar, bulan Rajab. Yang berurutan Dzulqa'dah, masuk nanti Dzulhijjah, kemudian berikutnya bulan Muharram. Jadi ada 4 bulan haram. Kita berada di Dzulqa'dah. Dari 4 bulan haram ini yang paling afdal bulan Dzulhijjah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maka perhatikan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, larangannya fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian berlaku zalim pada bulan-bulan haram tersebut terhadap diri-diri kalian. Maka dijaga diri kita
jangan bermaksiat. Ya, karena mendolimi diri sendiri itu dengan auqa'aha fil maksiyah, dengan menceburkan diri kita ke dalam jurang maksiat. Maka hindari, perhatikan betul, ya, jangan sampai kemudian kita lalai akhirnya terjerembab dalam jurang dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat nilainya lebih besar apabila dikerjakan di bulan-bulan haram. Kemarin lalai, nggak ngerti kalau di bulan haram sekadung maksiat. Istighfar, istighfar, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diingat-ingat. Karena asalnya seorang muslim itu bukan seorang yang ghafil, bukan seorang yang lalai. Dia selalu membaca waktu-waktunya, keberadaan dirinya, karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan modal hidup dia adalah waktunya, umurnya. Kalau sampai umur itu tersia-sia, apalagi dilakukan di umur tersebut kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tergolong orang-orang yang merugi. Kerugian ini bisa diangkat dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Kastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, minta ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Diingat kita di bulan haram, ya. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa dari 4 bulan haram yang paling afdal Dzulhijjah. Dari hari-hari Dzulhijjah yang paling afdal adalah 10 awal Dzulhijjah. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan sekaligus itu motivasi bagi kita, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-asr. Tidak ada hari dari hari-hari yang ada di muka bumi ini yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi dilipat gandakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki nilai yang tinggi. Maka berjuanglah. Karena ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita betul-betul memahami arti kehidupan kita ini, yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ini adalah amal soleh. Gak ada yang lain, gak ada yang menandinginya. Jadi yang paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah al-amal as-soleh. Nah, ketika Allah menghabarkan ada musim yang amal soleh itu nilainya sangat meroket, sangat tinggi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi seorang muslim yang memahami arti sebuah kehidupan sebagai hamba Allah, dia akan berjuang di situ untuk mendapatkan amal soleh tersebut. Ya, baik itu salat, zikrullah, baca Al-Quran, sedekah, ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain, membantu, kalimat yang bagus, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan seterusnya, banyak sekali amal saleh. Itu. Apalagi kalau kita fahami hadis Rasulullah SAW dalam Sahihain, Nabi SAW mengatakan, yattabi'ul mayyita salasatun, yang akan mengiringi mayit itu 3 perkara.
yarji'u isnani wa yabqa wahidun. Dari 3 ini yang 2 pulang, yang 1 terus akan menyertai si mayit. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang kembali keluarganya. Gak ada keluarga yang mau nemeni antum nanti di kuburan, gak ada. Meskipun istri antum tercinta katanya, enggak, berangkatlah sendiri. Kembali keluarganya atau orang-orang yang mengiringi kita, kembali semuanya. Wa maluhu, yang kembali juga apa? Hartanya, enggak dibawa. Meskipun pikiran orang kafir itu dibawakan harta yang sekian banyak, mobilnya dimasukkan ke dalam kuburan, itu hanya rusak di dalamnya, enggak bisa dia bawa. Kembali kepada ahli warisnya, bukan milik kita lagi, milik anak-anak kita, milik istri kita, milik saudara-saudara kita, bukan milik kita lagi. Wa yabqa amaluhu. Nah, yang tersisa setia menemani kita adalah amal perbuatan kita. Cuman kalau teman setia kita ini baik, ya ini keuntungan. Lah kalau amal yang jadi teman setia ini justru akan terus memadharati kita, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Kenapa dia cari teman yang seperti ini? Dari hadis ini kita bisa fahami bahwa yang kita butuhkan sebenarnya itu bukan harta yang bertumpuk, bukan banyaknya orang yang mengiringi dan mengerumuni kita, bukan, tapi al-amal, yang dimaksud amal soleh. Salatnya diperbaiki, puncaknya tauhidullah. Kita hidup bukan untuk beribadah, bukan untuk beribadah titik, tapi hidup itu untuk mentauhidkan ibadah. Jadi bukan hanya suruh beribadah, tapi tajridul ibadah, memurnikan ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Kalau sekedar beribadah, antum beribadah bersama itu berbuat syirik, la faidatah, tidak faedahnya. Tapi yang dituntut adalah ibadah yang kita kerjakan murni kita berikan hanya kepada Allah. Itu baru amal soleh yang paling besar. Bahkan itu fondasi dari amal soleh. Maka perhatikan, ya, baik yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang masih anak-anak, para penuntut ilmu lebih-lebih diperhatikan. Karena waktu itu yang punya Allah, bukan kita. Dan likulli syai' ajal, segala sesuatu itu ada batasan waktunya. Mati itu enggak harus tua, mati enggak harus sakit. Yang tua ditunggu-tunggu mati, enggak mati-mati. Yang muda disayang malah mati. Maka yang kita butuhkan adalah al-amalus saleh, amal yang saleh. Pastikan amal kita ini saleh. Apakah setiap orang yang salat beramal saleh? Belum tentu. Bukankah Allah mengatakan fawailul lil musallin? Celaka orang-orang yang mengerjakan salat? Tidak mesti. Maka rumus amal soleh itu apa? Itu harus betul-betul kita kantongi, kemudian kita fahami, dan kita bangun amal yang kita inginkan kesolehannya di atas rumus tersebut. Bukan hanya bersemangat beramal, tapi tidak menjadi amal yang soleh. Nah, jadi yang kita butuhkan amal soleh. Itu ya, diperhatikan. Amal soleh, bukan yang lain. Ya. Kemudian ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara amal saleh yang sangat Allah cintai karena terletak pertama di 10 awal Dzulhijjah, dan yang kedua ini merupakan amal yang secara zatnya memang amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah iraqatud dam, mengalirkan darah
dzabhul udhiyah, menyembelih binatang korban di momen Idul Adha. Nanti untuk persiapan itu supaya jadi amal soleh kita bahas secara ringkas. Ya, nah, jadi keutamaan awal Dzul Hijjah ini direkam betul untuk kita berpacu memanfaatkan hari-hari tersebut, waktu-waktu tersebut untuk amal soleh. Ngimbangi Ramadan kemarin sampai diwangi nggak tidur misalkan gitu ya, iktikaf diperjuangkan, sholat malam diperjuangkan. 10 awal Dzul Hijjah tidak kalah mulianya daripada akhir Ramadan, maka perjuangkan. Nah, di antara amal tersebut sampai Rasulullah SAW mengatakan apa ketika ditanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, sampai jihad fisabilillah saja nggak bisa menyamai keutamaan amal soleh yang dikerjakan di awal Dzul Hijjah. Qala, maka Nabi SAW menjawab, walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah. Masya Allah, sampai perang di jalan Allah nggak bisa menyamai keutamaan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzul Hijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Yang bisa menyamai itu seorang yang berangkat perang membawa hartanya, membawa jiwanya, terus harta dan jiwanya nggak ada yang kembali. Berarti dia mendapatkan mati syahid fisabilillah, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Baru itu ngimbangi amal soleh yang dikerjakan di awal bulan Dzul Hijjah. Motivasi mana lagi yang lebih bisa membuat kita semangat untuk beramal soleh melebihi apa yang datang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liman amana billahi wa rasulih, bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, setan itu membuat kita asik scroll chat WA daripada nyekrol lembaran Al-Quran itu. Ya Banda, iya bangun tidur melek belum sempurna. Udah lihat ini, barangkali ada berita apa ini. Masya Allah. Apa enggak boleh Ustadz nyekrol? Boleh, silahkan. Tapi diimbangi, mestinya dilebihi. Nah, ini diimbangilah dengan kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kalamullah, kita baca. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10. Masya Allah. Alif, lam, mim, itu sudah berapa huruf? 3 huruf misalkan. Qaf, 1 huruf, nilainya berapa? 1 kebaikan, dilipatkan berapa? 10. Masya Allah. Begitu murahnya Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan janji yang Allah tidak akan pernah selisihi dari keutamaan yang Allah janjikan kepada kita. Maka jangan malas beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kemudian ketika menyembelih korban itu merupakan syiar Islam yang sangat agung. Pertama yang harus kita ingat terkait dengan menyembelih korban adalah tauhidullah. Keharusan untuk mentauhidkan Allah. Bahwasannya kita harus lakukan ibadah berkorban itu dengan ikhlas. Dan yang kita tuju dari sembelihan binatang korban kita adalah zat yang berhak terhadap ibadah kita satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid, tegakkan tauhid. Ya. Dikuatkan terus tauhidnya. Kalau nggak punya tauhid, nggak punya apa-apa, kita sudah fakir dan paling fakir, kita akan merugi. Ketanamkan dalam diri kita tauhidullah. Apapun dari ibadah, landasannya adalah apa? Tauhid. Amal saleh menjadi amal saleh kalau difondasi dengan
tauhid. Tauhidullah. Prakteknya ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'am. Dan kita ingat bagaimana itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang bisa menyembelih korban sebagai taqarrub dia, ibadah dia kepada Allah, itu nikmat lah ya. Sehingga dia sembelih korban itu sebagai syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ulama menjelaskan ibadah yang paling tinggi itu adalah ibadatus syukri, ibadah syukur. Sehingga kita baca Quran itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kita sholat itu bukan beban tapi suatu yang sangat menyenangkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya binatang ternak, misalkan ada sapi, atau mungkin kita mampu membelinya, harta dari Allah, nikmat Allah, kita sembelih atas perintah Allah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah terasa nikmat, tidak menjadi sebuah beban. Loh, beribadah itu kan harus gembira loh. Antum datang ke sholat itu seneng dengan sholat tadi, gembira dengan sholat tadi. Kata Ibnu Abbas, tidak boleh orang mendatangi sholat itu dengan benci, dengan cemberut. Pokoknya kalau datang sudah dengar adzan sudah mulai cemberutnya kumat. Nah, ini ada apa dengan imannya? Dia cintai ibadah itu. Bagaimana dia akan mengungkapkan syukur kepada Allah? Ya dengan ibadah. Masya Allah, itu ibadah yang sangat tinggi. Ibadah itu syukur. Ya, maka bagi yang memiliki keluasan, jangan lewatkan kesempatan untuk berkorban di waktu yang Allah tentukan untuk dilaksanakannya ibadah yang sangat agung ini. Ya. Kemudian dengan syariat ibadah korban kita ingat bagaimana ketaatan bapak kita Ibrahim alaihissalam. Insyaallah ujian kita untuk nyembelih kambing atau beli bagian sapi itu enggak seberapa. Lihat ketundukan dan ketaatan Ibrahim total, mutlak kepada Rabbnya Azza wa Jal, sampai ketika diperintah untuk menyembelih putranya yang ditunggu bertahun-tahun, ketika putra ini tumbuh menjadi remaja yang sangat menyenangkan, datang perintah untuk menyembelihnya. Sembelih. Ini ketundukan yang total. Nah, kita belajar bagaimana mendidik hati kita untuk tunduk tanpa ada syarat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, hatta barangkali jawarih kita, anggota dohir kita ini belum mampu mempraktekannya, tapi hati kita hati yang tunduk tanpa membantah. Bahkan katakan, ya Allah, apapun yang engkau katakan ini salah, yang menurut ilmumu salah, hamba tidak ngerti itu salah, salah. Bimbing hamba, beri taufik hamba untuk mengakui dengan jujur itu salah, dan beri taufik hamba untuk kembali kepadamu. Udah begitu. Jangan, ya Allah, saya kok begini, salah apa saya ini? Nah, ini orang saking banyak salahnya nggak ngerti. Nah gitu. Jadi ada namanya taubat yang mutlaqah, taubat yang total, ya. Nah, karena kita ini butuh kepada Allah itu di atas puncak kebutuhan. Nah, jadi kita ingat bagaimana ketundukan bapak kita Ibrahim alaihissalam. Pelajarannya apa? Ya kita didik kita untuk memiliki hati yang tunduk patuh kepada Allah. Udah hati dulu. Jadi hatinya tunduk, gak banyak alasan, salah, kembali kepada Allah, istighfar, begitu, nggak sesuai dengan sunnah, balik, tapi udah kadung seneng, balik, ganti cinta dengan benci, kalau itu menyelisihi sunnah, begitu, karena kita butuh kepada Allah, Allah nggak butuh kita, ya, nah. Maka
hendaknya setiap muslim ketika mengetahui demikian agungnya nikmat Allah dalam ibadah menyembelih binatang kurban ini, hendaklah dia punya perhatian yang besar dalam bab ini. Ya, orang tuh kalau keinginan untuk taat kepada Allah itu tinggi, itu luar biasa. Sampai kita sering dengar toh, mungkin seorang yang pekerjaannya kalau dihitung hasil kayaknya nggak ada hasil, dia nabung saking pengennya naik haji. Intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Kalau betul-betul keinginan kuat kita untuk berkorban ada, terfikir betul, rindu, kok teman-teman saya bisa ya, saya kok belum, terus dia perjuangkan, doa kepada Allah, minta kepada Allah, terus dia ambil sebab. Intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan berikan. Tapi kadang kan nggak kepikir itu. Jadi bisa naik haji, bisa berkorban itu bukan faktor kaya, tapi faktor taufik dari Allah. Berapa banyak orang yang kaya, andaikan mau haji cukup formalitas harus daftar haji yang ngantrinya 26 tahun. Padahal rezeki Allah berlebih. Kenapa? Nggak perhatian. Jadi amal yang bagus sebagai ketaatan kepada Allah itu perlu kita beri perhatian, lalu kita perjuangkan supaya kita bisa sampai ke titik itu. Kok ternyata nggak nyampe, Allah tahu hati kita. Oh ini berjuang, perjuangan itu loh yang Allah nilai, bukan hasil. Penuntut ilmu misalkan sudah berjuang, belajar, berdoa kepada Allah, mengambil sebab, tanya kepada ustadznya, dia catat pelajarannya, nggak ngantuk di majelis. Nah, begitu, dipikir begitu, dia betul-betul berupaya mendapatkan ilmu jujur, ternyata belum dapat saat itu, sampai selesai HDI 3 misalkan, kok saya kalah sama yang lain. Itu nggak penting, karena pembagian hasil murni tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang Allah nilai adalah kesungguhan kita. Nggak ada Islam itu menyuruh hasilnya harus begini, nggak ada. Berjuanglah, perjuanganmu itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian definisi al-udhiyah, ta'riful udhiyah. Al-udhiyatu hiya ma yudbahu min bahimatil an'am taqarruban ilallah. Udhiyah adalah apa yang disembelih dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Para ulama mengatakan al-an'am, bahimatul an'am itu terbatas pada 3 jenis, yaitu al-ibil, unta, al-baqar, sapi, al-ghanam, kambing, dengan 2 jenisnya ad-dha'nu wal ma'az. Berarti berapa? Ibil, baqar, kemudian ghanam dengan 2 jenisnya ad-dha'nu wal ma'zu. Berarti 3, kemudian kambing, katakanlah begitu, dengan 2 jenis tadi ad-dha'nu wal ma'zu. Itu yang boleh untuk berkorban. Ya. Jadi bahimah disebut bahimah itu bahim. Bahim itu gelap, nggak nampak, nggak jelas. Kenapa binatang melata itu disebut, binatang ternak itu disebut bahimah? Karena dia la yantik wa la yu'abbir an nafsihi. Nggak bisa ngomong, nggak bisa menerangkan tentang jati dirinya. Itu bahimah. Jadi nggak ada bahimah bisa menerangkan dirinya, itu nggak ada. Dikatakan al-an'am itu dibatasi dengan jenis tadi, karena Allah menyebutnya dengan apa? Al-an'am. Itu makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan
Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara binatang-binatang ternak itu ada yang kami jadikan hamulah, pengangkut barang, wa farsha, sebagai sembelihan untuk dikonsumsi dagingnya. Sudah Allah siapkan itu. Maka waqulu mimma razaqakumullah, maka makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang nyata. Lalu Allah katakan apa? Tsamaniyata azwaj, 8 pasang. Itu 8 pasang berarti apa? Disebutkan oleh Allah itu minad dha'nisnaini wa minal ma'zisnain. Ad-dha'n dan ma'az 2. Kalau sepasang berarti berapa? 4. Dha'n laki sama perempuan, ma'az laki sama perempuan, berarti 4. Itu yang disebut an'am. Tsamaniyata azwajin minad dha'nisnaini wa minal ma'zisnaini. Dari dha'n sepasang, 2 atau sepasang itu? Jantan sama betina. Wa minal ma'zisnain, dan dari jenis kambing ma'iz itu 2 sepasang, yaitu 2, berarti sudah 4. Qul adzakarini harrama amil unsaini amastamalat alaihi arhamul unsayain. Terus sampai kepada ayat berikutnya, wa minal ibilisnaini, dan dari ibil onta sepasang, jantan sama betina. Wa minal baqarisnain, dan dari jenis sapi sepasang, berarti 2. Itu tsamaniyata azwaj, 8 berarti 4 pasang. Jelas? Tsamaniyata azwaj, 8 yang berpasangan. Itu yang disebut al-an'am. Karena ayat sebelumnya Allah katakan apa? Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Minal an'am, apa itu an'am? Itu tadi apa? Ad-dha'ns, kambing. Dha'n itu kambing yang posturnya besar, jadi seperti domba. Maka masuk dha'n ini khuruf sama tis. Jadi khuruf itu kalau kita domba ya, gembel ya, itu kambing gembel. Ya, itu jenisnya. Kalau ma'az itu kambing, bagian jenisnya kayak kambing Jawa, kancil, ya gitu ya. Nah, kambing kancil, itu ma'zun maksudnya. Nah, jadi 4 golongan ini. Kemudian kedua ibil, onta. Kemudian bakor. Nah, ini yang disebut al-an'am, dan itu yang boleh untuk berkorban. Selain itu tidak boleh. Saya korban kuda lah, enggak boleh. Meskipun kuda itu halal. Ini kayaknya orang sekarang kalau makan daging kambing pada apa semuanya itu? Hah? Sekarang itu orang penyakitan semua atau gitu ya. Nah, diganti ayam. Kambing 1 dapat ayam 1 truk misalkan gitu. Boleh? Tidak boleh, karena ini ibadah. Inilah syarat dalam ibadah korban itu, di samping ikhlas, mutabaah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi binatang yang boleh dijadikan binatang korban ketika Idul Adha itu adalah jenis ibil, onta, kemudian jenis bakor, sapi, kemudian jenis kambing, dengan 2 jenis ini tadi, ad-dha'nu wal ma'zu. Itu yang disebut al-an'am. Disebut bahimah karena mereka nggak bisa ngomong. Kambing nggak bisa menerangkan, saya ini kambing loh. Tingkat pendidikannya SD nggak ada, itu kambing-kambingan kali. Maka disebut bahimatul an'am. Nah, disembelih taqarruban ilallah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Jadi ingat,
dan perlu difahami ikhwah, kadang-kadang ibadah itu karena sudah rutin lupa kita bahwa itu adalah ibadah. Rutinitas gitu. Jangan. Ini taqarrub kepada Allah. Yang kedua, hati-hati dari penyakit yang berbahaya, riya atau sum'ah. Masa loh saya kata orang kaya begini kok nggak berkorban ya? Apa kata orang? Apa berita dunia nanti? Misalkan begitu ya. Ini berarti karena orang, karena ingin sanjungan. Dilihat, tidak dilihat orang, diketahui, tidak diketahui, ya sudah, sembelih korban. Karena kita mampu, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sembelih sebagai taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak butuh persaksian dari yang lain. Maka haddul ikhlas, definisi ikhlas itu Allah tatluba li amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Ikhlas karena Allah itu adalah engkau tidak mencari untuk amalmu seorang saksi pun selain Allah, seorang yang akan memberi ganjaran kecuali Allah. Itu ikhlas. Nggak butuh saksi kecuali Allah, nggak butuh hasil kecuali dari Allah. Itu baru ikhlas. Karena apa kata orang ini godaan yang luar biasa. Ya. Nah, jadi taqarruban ilallah. Fil baladil ladzi yuqimu fihi al-mudakhi. Disembelih di negeri yang orang yang berkorban itu tinggal di situ. Ini hikmah yang sangat agung di dalam syariat kita. Kalau seorang mengeluarkan harta, mengeluarkan infak, mengeluarkan sodakoh yang manfaatnya meluas kepada orang lain, maka jangan dilebarkan dulu keluar dari tempat dia tinggal, karena yang lebih membutuhkan dia adalah tetangga kanan kirinya. Soalnya dia barangkali punya kerabat yang jauh. Kalau dia sakit, yang mengerti dia dan menolongnya adalah tetangganya. Kalau dia kelaparan, yang berupaya membantu dia makan adalah tetangganya. Meskipun nggak ada hubungan karib kerabat. Lah begitu giliran kita punya makan, kita keluarkan, kok diberikan orang yang jauh, padahal tetangganya membutuhkan. Itu. Maka sembelih binatang korban di mana kita tinggal, untuk masyarakat yang kita tinggal di situ, berbagi dengan mereka. Itu pemanfaatannya. Kalau nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak boleh nanti kita menyelenggarakan korban untuk saudara kita yang fuqara, miskin di pedalaman? Boleh. Kalau dirasa di tempatnya sudah cukup, biasa mereka katakanlah tercukupi dengan korban yang ada, ini diberikan yang berlebih tadi ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Itu boleh. Ini kalau tidak terikat dengan dalil ya. Adapun jamaah haji ya di sana nyembelihnya. Karena itu bagian dari manasik. Manasiknya di Mekah dan sekitarnya ya di sana, jangan disembelih di Indonesia. Kadang-kadang dirubah syariat itu dengan penemuan-penemuan akal. Jadi jangan-jangan karena apa kemarin saya katakan sama anak-anak, lempar jumroh itu karena penuh sesak, udah nggak muat bikin madharat, terus lempar jumrohnya di Monas misalkan. Nah, ini musibah lah mau. Nah, itu udhiyah. Mimba di salati idin nahri atau idil adha, dan disembelih setelah selesai sholat idul adha plus khutbahnya. Jadi dua itu. Jadi waktu penyembelihan bukan dimulai dari waktu sholat id, tapi dari setelah sholat id. Setelah sholat id dan setelah khutbah id. Jangan sholat buru-buru, saya sembelih dulu, padahal khutbah masih ditegakkan. Tidak boleh. Setelah selesai semuanya, ya. Ila akhiri ayyami tasyrik, batas akhirnya sampai sebelum terbenam matahari hari terakhir hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah sebelum maghrib.
Itu yang diberikan waktunya oleh syariat kita. Jadi mulai dari setelah sholat id dan khutbah, kalau di sini berarti ya tunggu selesai di sini, kemudian berakhir di sebelum maghrib hari ke-13, hari terakhir hari tasyrik. Ya, nah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tegakkan salat karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban juga li rabbik, juga karena Tuhanmu. Jadi takdirnya ayat itu fasholli li rabbika wanhar li rabbika, begitu. Atau fasholli wanhar li rabbika. Maka tegakkan salat karena Tuhanmu, sembelih korban juga karena Tuhanmu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ini yang jadi sahidnya, yang jadi dalilnya. Nusuk di sini adalah dzabhi, dan sembelihan korbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, zat yang tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itu aku diperintah dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri. Itu dalilnya. Ya. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, Allah menyatakan, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan setiap umat kami jadikan mansakan. Mansakan di sini adalah minad dabh, ibadah yang berbentuk menyembelih binatang korban, iraqatud dima, mengalirkan darah. Ya, nah, itu dalilnya. Kemudian udhiyah hukumnya, hukum penyembelih binatang korban di Idul Adha, udhiyah. Hukmul udhiyah. Tidak diingkari oleh para ulama bahwasanya udhiyah itu syiar min sya'airil Islam. Termasuk syiar-syiar Islam yang sangat agung, ibadah yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad inqasama al-ulama'u fi hukmiyah ila qismain. Para ulama kita ketika membahas dan membicarakan tentang hukum menyembelih udhiyah terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, annaha wajibatun, bahwasanya berkorban bagi yang mampu ketika Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu hukumnya wajib. Ini pendapat yang pertama. Ya. Ini pendapat yang dibawakan oleh Imam Al-Auza'i, Imam Laits, Imam Abi Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahul jami'. Dan ini salah satu dari dua pendapat yang ada di dalam madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi yang pertama wajib. Dalilnya diantaranya adalah ayat Allah tadi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Wanhar itu perintah. Perintah itu tuntutannya adalah wajib. Karena tidak ada dalil yang memalingkannya. Ya. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati keluasan, kemampuan, lalu dia tidak menyembelih korban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Jadi Nabi SAW menghardik, mentahdir, mengingatkan, nggak boleh mendekat ke tempat sholat, menunjukkan bahwasannya mengamalkan menyembelih korban tadi hukumnya harus wajib. Karena diancam oleh Rasulullah SAW bagi yang mampu dan tidak mengamalkannya. Itu dalil yang mengatakan bahwasanya udhiyah hukumnya apa? Wajib.
Kemudian pendapat yang kedua, annaha sunnatun muakkadah, bahwasanya menyembelih udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Qalahul jumhur, dan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Ya, ini madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Imam Ahmad yang masyhur darinya. Artinya madhab jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat menyembelih binatang korban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah itu andaikan seorang meskipun mampu tapi dia tidak menyembelih korban, mungkin di 1 tahun dari tahun yang lain, maka tidak terjatuh pada perbuatan dosa. Jelas ya? Dan juga diantara dalilnya karena Abu Bakar dan Umar pernah tidak melaksanakan penyembelihan korban, padahal keduanya mampu. Sedang Nabi katakan, iktadu billadaini min ba'di, ikutilah dengan 2 orang yang setelahku, Abi Bakrin wa Umar. Beliau berdua tidak menyembelih, itu bisa jadi dalil bahwa menyembelih binatang korban tidak sampai hukum wajib, tapi sunnah muakkadah. Jelas ya? Nah, kemudian dalilnya pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Jabir bin Abdullah bahwasannya dikabarkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang korban, dan beliau mengatakan ketika menyembelih itu beliau mengatakan bismillah wallahu akbar Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini adalah dariku atas nama diriku dan atas nama umatku yang belum berkorban. Dari mana sisi pendalilannya? Karena Rasulullah sudah mewakili kita atau umatnya ini dalam berkorban, sehingga umat ini tidak lagi terkena kewajiban tersebut. Paham maksudnya? Nabi mengatakan, ya Allah, ini atas nama diriku dan atas nama umatku yang belum menyembelih korban. Berarti umatnya ini sudah diwakili oleh Nabi dalam penyembelihan korban, maka tidak lagi wajib untuk menyembelih korban. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man arada minkum ayyudhhiya fala ya'khud min sya'rihi wa adhafirihi. Barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih korban, maka tidak boleh dia mengambil dari rambutnya, bulunya atau kukunya. Yang jadi dalil dalam hadis ini man arada, siapa yang ingin, berarti bukan harus. Siapa yang berkeinginan untuk berkorban, andaikan dia tidak berkeinginan, ya sudah, berarti tidak dituntut. Jelas ya sisi pendalilan kenapa tidak sampai derajat wajib. Ya. Nah, bersama itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan ketika setelah membawakan dalil-dalil pendapat yang mewajibkan dan juga dalil-dalil yang pendapat yang mengatakan itu sunnah muakkadah, ya kan? Maka beliau mengatakan dalil dari 2 sisi ini sama-sama kuatnya. Yang mengatakan wajib juga dalilnya begitu kuat, yang mengatakan sunnah dalilnya juga begitu kuat. Maka beliau mengatakan wasuluku sabilil ikhtiyat alla yada'aha ma'al qudrah 'alaiha lima fiha min ta'zimillahi wa dzikrihi wa bara'ati dhimmati biyaqin. Jalan keluarnya untuk mengumpulkan 2 pendapat tadi adalah sikap berhati-hati, yaitu tidak meninggalkan ibadah korban ini bagi yang mampu, karena di dalam ibadah korban itu ada pengagungan kepada Allah, ada
zikir kepada Allah, dan itu akan terlepas dia dari tanggungan secara yakin. Artinya kalau dia sudah berkorban, jelas tidak ada lagi. Baik yang wajib dia sudah lakukan, yang sunnah muakkadah juga dia sudah ambil. Karena pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, ulama kita yang mengatakan udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, mereka mencela orang yang mampu tapi tidak berkorban. Padahal mereka berpendapat apa? Sunnah muakkadah, tapi mampu tidak berkorban, mereka hukum itu tercela. Berarti mereka pun itu sunnah muakkadah sangat mendekati kepada pendapat yang pertama, bahwa berkorban itu apa? Wajib. Karena itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum, kalau kita diberi keluasan oleh Allah, maka jangan tinggalkan ibadah korban ini. Sembelihlah korban. Gembiralah dengan nyembelih itu. Jangan sedih. Hitung-hitung uang. Kalau nggak cukup ya sudah, nggak mampu. Nggak usah sedih. Ya, tapi kalau luas mampu, beli. Kalau memang mampu beli, kalau enggak, barangkali dia punya ternak yang dia piara, ya sudah, ambil dari ternaknya itu, korbankan. Sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seneng, namanya bersyukur itu seneng. Ya, kalau antum dapat apa itu kan terus syukuran. Syukuran tuh nangis apa senyum? Syukuran kok nangis itu. Kalau nangis saking senengnya ya bagus, itu nggak apa-apa. Kadang-kadang kan saking senengnya orang bisa nangis lah. Masya Allah. Nah ini syukuran, bersyukur kepada Allah, bukan syukuran ini nggak adaannya, bersyukur betulan. Maka kok mampu, kita diberi kemampuan Allah, Masya Allah, kita bisa berkorban tahun ini, senengnya luar biasa. Kasih tahu istrinya, anaknya, kita bisa berkorban, Masya Allah, nikmat Allah luar biasa. Begitu, jangan kita hebat, ini salah. Karena yang hebat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemampuan kepada kita ini. Ya, nah. Baik. Kemudian berkorban tadi hukumnya satu wajib, sunnah muakkadah, bahkan jangan sampai ditinggalkan bagi yang mampu. Karena para ulama kita yang berpendapat sunnah muakkadah pun yang meninggalkan padahal dia mampu dicela oleh mereka. Itu hukumnya orang yang tercela. Ya. Kemudian bagaimana berkorban untuk orang yang sudah mati? Udhiyah anil amwat, berkorban atas nama orang yang sudah mati. Maksudnya atas nama di sini bukan kita kumpulkan dalam pahala. Kalau saya masih hidup begini berkorban, terus saya niatkan pahala yang Allah berikan itu untuk semua keluarga saya, baik yang hidup mau mati, itu selesai, nggak ada masalah. Maksudnya ini kita berkorban misalkan seekor kambing ini atas nama istri saya yang sudah meninggal, atau untuk anak saya yang sudah meninggal, misalkan begitu. Maka ini ada 3 kondisi. Yang pertama, an yudhhiya anhum taba'an lil ahya, misal an yudhhiya ar-rajul anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihimul ahya wal amwat. Yang pertama, seorang menyembelih atas nama si mayit itu bentuknya karena si mayit diikutkan kepada yang hidup, yaitu seorang menyembelih binatang korban lalu dia niatkan pahala dari binatang korban ini meluas kepada keluarganya, dirinya, keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Maka ini boleh, dan begitu asalnya syariat al-udhiyah, penyembelihan binatang korban. Maka diniatkan, misalkan ini kepala keluarganya yang berkorban, keluarkan dari hartanya, jangan lupa niat. Innamal a'malu binniyat, diniatkan. Kita harapkan pahala ibadah korban kita ini untuk saya dan juga untuk keluar. Bukan dilafatkan begini, tapi niat dalam hati begitu loh. Karena kalau nggak ada niat, kembali ke hadis tadi, innamal a'malu binniyat, ya hanya dia yang dapat. Jadi diniatkan dalam hati ini, niatnya untuk dirinya dan keluarganya, al-ahya wal amwat. Ini boleh, bahkan begitu asalnya syariat penyembelihan binatang korban ini. Wasani, keadaan yang kedua,
an yudhiya anil amwat bi muqtada wasayahum tanfidan laha wa hadha wajibun illa in ajiza an dzalik. Seorang menyembelih binatang korban atas nama orang yang telah mati karena merupakan tuntutan dalam pelaksanaan wasiat mereka. Jadi si mayit ini ketika masih hidup dulu berwasiat, ini harta saya, atau barangkali saya nggak punya harta, tolong nanti saya diberi wakaf darimu, misalkan anaknya atau saudaranya, dan sembelih korban untuk saya. Berarti ada wasiat. Jelas ya? Maka kalau dia berwasiat seperti itu, apalagi ada Bu. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, seorang yang menyembelih binatang atas nama si mayit, cuman si mayit ini berwasiat, maka dia sembelih binatang korban hanya karena melaksanakan wasiat tersebut. Maka ini wajib, apalagi sudah dia sisihkan hartanya. Jadi kalau orang hidup berwasiat, dia wasiatkan dari sepertiga hartanya loh, nggak boleh melebihi dari sepertiga. Kalau dia cuma punya tinggalan 6 juta, harga binatang korban 3,5, ya jangan diwasiatkan, nanti untuk warisannya nggak ada. Jelas ya, biarkan dia wasiatkan. Katakanlah cukup dia wasiatkan, ini uang ini tolong nanti disiapkan, saya ingin berkorban dengannya. Belum kesampaian dia mati, wajib dilaksanakan. Atau dia punya kambing, kambing ini untuk berkorban nanti Idul Adha, dia mati, kambing ini nggak boleh dijual. Harus, karena apa? Sudah diikrarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sudah diikrarkan untuk Allah tidak boleh dijual. Jelas? Berarti yang kedua, wajib malahan, harus dilaksanakan kalau itu wasiat. Kemudian yang ketiga, an yudhiya anil amwat tabarru'an mustaqillin anil ahya. Jadi menyembelih binatang korban atas nama orang yang telah mati, tapi sebagai tersendiri. Jadi kita inisiatif sendiri begitu. Kadang kan terjadi begitu ya. Mungkin bapaknya sudah mati atau anaknya sudah mati, ini korban atas nama anak saya atau atas nama bapak saya, misalkan begitu, tanpa ada wasiat darinya. Jelas? Nah, yang semacam ini sebagian ulama membolehkan, seperti pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, dikiaskan kepada sodakoh, dikiaskan kepada sodakoh, ya. Tetapi mengkhususkan udhiyah secara tersendiri untuk keluarga yang sudah mati, di atas namakan dia, itu tidak dijumpai contohnya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup dia menyembelih korban, kemudian diniatkan meluas pahalanya kepada keluarganya, tidak perlu di atas namakan korban secara sendiri-sendiri. Bisa difahami ini maksudnya ya? Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menyembelih korban, tidak ada ketika beliau sudah berkorban terus ini korban atas nama istri saya Khadijah, atas nama anak saya, padahal anaknya, istrinya meninggal lebih dulu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan itu baik, tentu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ini penyembelihan korban atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi yang cocok dengan sunnah pertama tadi, sembelih korban atas nama kita, diniatkan pahalanya mencakup seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Itu cukup. Meskipun seekor kambing, al-ma'z misalkan kambingnya kecil tapi memenuhi syarat, cukup. Pahala itu banyak kok.
Ya. Nah, jadi begitu tentang penyembelihan atas nama si mayit. Jadi nggak perlu, misalkan tuh punya istri sudah meninggal, misal loh ya. Nah, terus korban tahun kemarin sudah saya, sekarang atas nama istri saya. Itu nggak perlu. Udah dia sembelih saja korban atas nama dia, diniatkan pahalanya meluas termasuk istrinya atau anaknya atau mungkin orang tuanya. Itu cukup. Begitu yang semestinya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah surutul udhiyah, syarat binatang korban. Yang pertama, bulughuha as-sinnal matlubah, harus terpenuhi syarat umur. Jadi umurnya harus memenuhi yang dijadikan ukuran oleh syariat. Ini diperhatikan, apalagi panitia yang diamanai mencari binatang korban, maka butuh khibrah, pengalaman. Amanah dalam sebuah ibadah yang begini ini, penyembelihan binatang korban ini amanah yang sangat agung karena menentukan sah dan tidak sahnya. Misalkan suruh cari sapi, sapi itu harus musinnahnya sapi, saniyahnya sapi itu umur 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Ini kata yang punya sapi umurnya sudah 1 tahun 11 bulan berapa hari, misalkan begitu. Berarti sudah sempurna belum 2 tahun? Belum. Kurang 3 hari misalkan. Sudah sempurna belum? Belum. La tajzi, enggak mencukupi. Maka dipastikan. Ya, kalau enggak bisa pasti yakin mi'ah bil mi'ah 100%, don ghalib, sangkaan yang dominan. Makanya butuh khibrah, butuh pengalaman. Kalau ahlinya ngerti itu, maka serahkan para belantik-belantik, misalkan begitu yang ahlinya. Dia buka mulutnya, ini giginya begini, ini berarti umur sekian, udah ngerti. Ya, karena ini amanah. Kalau sampai kurang umur, korban dia nggak sah, padahal kita yang diberi amanah, diberi wakil, dipercayakan, padahal kita tidak menerangkan kepadanya, ini khianat. Khianat terkait dengan sebuah ibadah. Masya Allah. Maka jadi panitia itu bukan amanah yang ringan. Ya, jangan rebutan jadi panitia. Itu sekarang apa-apa rebutan, nggak ngerti bahwa itu amanah. Imam untuk rebutan misalkan begitu. Padahal itu amanah yang sangat besar. Ya, nah, wa hiya saniyatun. Yang dimaksud umur dalam binatang korban itu adalah saniyah. Wasinnul matlubah, umur yang dituntut, dipersyaratkan untuk binatang korban, matammalahu sittatu ashurin fa aksar fil jad'ati minad dha'ni. Kambing dha'nun tadi ya, yang dha'nun tadi, yang kibas dan yang sejenisnya itu sempurna umur 6 bulan masuk bulan ke-7 atau lebih, minimal 6 bulan sempurna. Mau diukur dengan bulan apa? Yang paling paten dengan hijriyah, karena yang bicara Rasulullah SAW. Sandaran Nabi menghitung bulan itu bukan Masehi tapi hijriyah. Berarti 6 bulan hijriyah sempurna, nggak kurang sehari pun atau lebih. Gimana kalau 6 bulan setengah? Ya jelas boleh, 6 bulan boleh, apalagi 6 bulan setengah. Gimana kalau 1 tahun? Tambah boleh. Itu kalau do'nun, kambing yang jenis do'nu.
yang posturnya besar ya. Wal ma'is, al ma'zu jenis satunya, kambing yang jenis ma'z, ambil kacang gitu ya, kacang apa kacangan? Kambing kacang ya, kancil misal gitu ya. Nah, itu matam malahu sanatun, yang umurnya sempurna 1 tahun, dakhala fissaniyah, masuk tahun kedua. Kambing Jawa lah katakan gitu ya. Nah, itu diperhatikan umur itu harus sempurna berapa? 1 tahun. Lah apa bedanya? Apa yang membedakan antara do'nun dengan ma'is? Kenapa kalau do'nun boleh 6 bulan, kalau ma'is kok harus 1 tahun? Maka seperti Imam Syaukani dan yang lainnya memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang lebih tepat kecuali karena Rasulullah membedakannya. Titik. Kalau sudah Rasulullah membolehkan do'nun 6 bulan, ma'is harus 1 tahun, ya selesai. Kenapa dibedakan? Ya Rasulullah membedakan. Udah sami'na wa ata'na. Itu. Orang kambingnya dibedakan aja nggak protes, kok antum yang protes. Begitu. Jelas ya? Nah. Kemudian wafil bakor, sapi, musinnahnya sapi, matam malahu sanatan wa dakhala fis salisah, yang cukup sempurna umurnya 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Nah ini kita banyak sapi, dapat berapa sapinya? 12. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini dipastikan para pencari sapi ini perhatikan betul ya, ini amanah yang datang dari syariat kita, dari Allah dan Rasulnya. Maka dipastikan ya seperti itu. Nah, wafil ibil, kalau jenis onta itu khamsus sinin wa dakhala fis sadisah, umur sempurna 5 tahun, masuk ke tahun ke-6. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatbahu illa musinnah, jangan kalian sembelih binatang korban kecuali yang musinnah. Illa ayyasura alaikum, kecuali kamu kesulitan dapat yang cari musinnah ini enggak dapat. Fatatbahu jad'atan minad dha'ni, maka boleh kamu sembelihlah dari jad'ah minad dha'ni. Jad'ah minad dha'ni itu kambing do'nun yang umurnya sudah sempurna 6 bulan. Jangan dikiaskan ke sapi. Kambing do'nun 6 bulan boleh, sapi 6 bulan jangan. Yang dibolehkan 6 bulan cuman jenis kambing, itu pun jenis yang ad-dha'nu, bukan al-ma'as. Jelas ya? Nah, ini umur harus terpenuhi. Jadi kalau berkorban umurnya kurang, nggak akan diterima, nggak sah ibadah korbannya. Itu. Jadi jangan cuman melihat gemuk. Gemuk itu malah nggak syarat. Syaratnya umur. Gemuk, tapi umurnya kurang. Ya dimenangkan umur. Karena umur yang dipersyaratkan oleh syariat kita, bukan gemuknya. Nah kalau berumur plus gemuk, nah itu bagus, namanya afdoliyah. Itu ya. Nah, dan ini boleh jantan maupun betina, dua-duanya boleh. Kemudian syarat yang kedua, salamatuha minal uyub, harus selamat dari cacat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi SAW, arbaun la tajuzu fil adhahi, 4 cacat yang tidak boleh ada pada binatang korban. Yang pertama al-aura al-bayyin wa awaruha, cacat di mata yang begitu jelas cacatnya. Jadi dilihat matanya itu betul-betul satu nggak berfungsi, atau barangkali keluar sampai kayak biji tomat keluar dari kulitnya misalnya gitu, gantung di sini misalkan gitu. Itu nggak boleh, nggak sah untuk korban. Apalagi buta dua-duanya, lebih tidak boleh. Satu saja tidak boleh, apalagi 2. Tapi kalau tidak sampai bayyin wa awaruha,
cacat tapi nggak jelas butanya tadi atau rusaknya mata itu nggak begitu jelas, barangkali dia keluar kotoran di matanya tapi matanya masih berfungsi, ciri-cirinya tidak begitu jelas bahwa matanya ini cacat, maka masih boleh, meskipun yang afdol tidak yang seperti itu, yang sehat, yang sempurna. Itu satu cacat yang sampai membawa tidak sahnya sembelihan korban, ya. Yang kedua, al-maridatul bayyinu maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Ingat Nabi, Masya Allah, Rasulullah menjelaskan dengan sangat gamblang, yang jelas sakitnya. Bagaimana kita melihat binatang itu jelas sakit? Barangkali dia sudah nggak doyan makan, dikasih makanan apapun dia nggak mau nyentuh, sudah nggak mampu berdiri, sudah nggak bisa berjalan, udah aras-arasen. Nah, itu tanda sakit yang bayin, yang harapan untuk sembuh itu jauh. Itu namanya bayyinul maraduha. Tapi kalau sakit ini barangkali masuk angin, kemudian setelah itu kok dikasih apa misalkan gitu ya, budrek atau apa, kemudian sehat kembali misalkan, ya itu namanya belum bayyinu maraduha. Itu ya. Nah, wal arja'ul bayyinu dhala'aha au arajuha, pincang yang jelas-jelas kepincangannya, jadi cacat di kakinya. Bagaimana jelas pincangnya ini, cacat di kakinya itu sampai nggak bisa untuk jalan. Jadi jalannya cuman pakai, kalau dikatakan kaki, 3 kaki, yang satu sudah nggak bisa dipakai misalkan, atau dia betul-betul nggak bisa jalan, jadi nampak betul, itu nggak sah untuk udhiyah. Kemudian wal ajfa'ul lati la tunki, kemudian kurus sampai tidak ada sumsumnya, jadi tinggal tulang sama kulit misalkan gitu ya, atau terlalu tua ya, kurus tua, ini sudah sumsumnya nggak ada, jadi sudah nggak mengandung sumsum, ini nggak sah, ya. Gimana ciri yang jelas tidak latunki ini? Ya kalau ibarat binatang itu tinggal jalan saja bunyi semua tulangnya terletak, letak, itu kereta. Terus ini untuk korban, ini bukan korban, itu korban kerangka namanya gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Adapun yang tanduknya patah atau telinganya terbelah atau mungkin juga terpangkas, ya, itu tidak sampai membuat tidak sah, tetapi kurang afdol. Itu. Bagaimana dengan sangklir? Sangklir apa saklir? Sangklir ya, yang tidak bisa nggak bisa produksi, kita begitu ya. Nggak apa-apa, itu nggak disebutkan dalam dalil, nggak disebutkan oleh ulama. Bahkan kadang-kadang yang seperti itu malah bagus pertumbuhan badannya, kan begitu. Nggak apa-apa, boleh. Nah, itu syaratnya. Kemudian hurmatu bai'iha, tidak boleh dijual. Itu syaratnya, nggak boleh binatang korban itu dijual, baik yang masih hidup atau yang sudah disembelih. Nggak boleh dijual. Jadi misalkan ini binatang korban sudah disiapkan, punya kambing disiapkan untuk korban, bismillah pokoknya ini untuk korban, besok ada kebutuhan dijual, nggak boleh. Bolehnya dijual kalau diganti dengan yang lebih bagus, nah itu baru boleh. Ini dijual diganti dengan yang lebih bagus, itu baru boleh. Karena sesuatu, ini rumus, nanti apapun kita pahami rumusnya, sesuatu yang kita miliki yang sudah kita ikrarkan untuk Allah itu tidak boleh ada nilai jual beli yang kita dapat keuntungan, tidak boleh. Antum punya mobil misalkan, terus diikrarkan mobil ini sudah saya wakafkan, saya ikrarkan untuk Allah, dah, untuk kepentingan kaum muslimin, barangkali untuk antar orang sakit atau hajat mereka, udah, dia nggak punya itu sudah punya Allah, itu nggak boleh dijual, diambil manfaatnya, nggak boleh. Nggak boleh untuk ngojek misalkan, nggak boleh, karena sudah diikrarkan untuk Allah.
Demikian juga binatang korban seperti itu. Ya. Nah, jadi nggak boleh dijual. Nggak boleh diberikan kepada orang lain, nggak boleh. Bolehnya diganti dengan yang lebih baik. Ya. Nah, tapi kalau dinaiki boleh. Misalkan dinaiki dari rumah, naik sapinya yang untuk korban bawa ke sini, boleh. Gitu, ya. Barangkali perpisahan gitu ya. Nah, kemudian kita selesaikan ya. Entah sampai kapan ini pokoknya. Ya. Dabhu wa tauzi'ul udhiyah. Penyembelihan dan pembagian udhiyah. Dabhuha fi waqtil muhaddi. Disembelih di waktu yang sudah ditentukan. Wa hadzal waqtu huwa min ba'di salatil id wal khutbah. Waktu itu dimulai dari tadi salat id dan khutbah. Salat Idul Adha dan khutbahnya. Kalau di lingkungan sini berarti biasanya kita merujuk ke masjid mana, sholatnya di mana, yaitu ikuti khotib dan imamnya di situ, ikuti. Ya, nah. Walaisa min ba'di dukhuli waqtihima, bukan dimulai setelah masuk waktu sholat id, bukan. Jadi keluar dari katakanlah suruk, bukan itu, tapi kerjakan dulu sholat, selesai khutbah baru menyembelih binatang korban. Ini penting pembatasan waktu ini, karena Nabi SAW menyatakan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih yang lain. Berarti tidak sah tadi korbannya, karena disembelih sebelum waktunya. Sama yang dibatasi waktu ya begitu, antum sholat belum waktunya, ya nggak sah sholat antum. Ya, nah. Baik. Kemudian akhirnya di akhir hari tasyrik. Jadi sekarang belum ada terbersit mau berkorban. Misalkan ini sudah tanggal 11. Oh, masuk tanggal 13 pagi dapat rezeki, saya ingin berkorban. Ya sudah, segera cari binatang korban, sembelih hari ke-13. Boleh masihan. Ya, nah. Kemudian wa yustahabbu liman lahu udhiyah ayyakula awwala ma ya'kul minha idza tayassara lahu dzalika. Dan disukai, dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk makan pertama yang dia konsumsi di hari itu, hari di mana dia sembelih korbannya tadi, itu adalah dari binatang korbannya. Kalau itu mudah. Nah, nanti kalau panitia bisa mengusahakan, Masya Allah, segera. Nah, kalau nunggu baru dipotong jam 12, nah, dia belum sarapan. Ini memaksakan diri kadang-kadang, sudah pucat plus pasi, akhirnya madorot. Maka indah tayassaro, kalau mudah. Kalau enggak ya sudah sarapan. Ya, maka dengan panitia bisa, sembelih, segera sembelih, kemudian diambil sebagiannya, kemudian diberikan kepada pengkorban barangkali untuk sarapan dia. Nah, itu kalau ingin mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wa ayyakuna hadzal akl ba'da salatil id wal khutbah. Nah, sarapan dari binatang korban tadi sunnahnya itu juga setelah salat dan khutbah selesai. Kemudian wal afdal ayyadbaha biyadihi. Yang lebih utama bagi siapa yang berkorban, dia sembelih sendiri. Langsung dia sembelih sendiri. Nah, gimana kalau sapi kan 7 orang misalkan bergabung, masa satu masing-masing menyembelih, kan nggak mungkin. Nah, dimusyawarahkan siapa yang mewakili dari 7 pengkorban tadi, itu yang afdol ya, disembelih sendiri. Karena Rasulullah SAW pernah, bahkan asal beliau pertama berkorban disembelih sendiri. Ya, nah. Wa illam yaf'al ustuhibba lahu ayyahdur. Kalau dia nggak bisa sembelih sendiri, dianjurkan untuk hadir saat penyembelihan. Itu hadir, menyaksikan penyembelihan tersebut. Ya. Dan kalau itu juga nggak bisa menyembelih sendiri, boleh diwakilkan kepada orang lain. Jagal misalkan, boleh. Ya. Nah.
Kemudian wayakul wa huwa yadbah, ketika menyembelih dia ucapkan bismillah Allahu akbar. Yang paling inti bismillah, jangan lupa. Karena kalau sampai lupa beresiko pada sembelihannya. Ya, bisa tidak halal. Bismillah wallahu akbar itu cukup. Kalau mau ditambah bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal minni atau taqabbal min fulan atau an fulan, kalau dia menyembelihkan atas nama orang lain terus disebut namanya. Allahumma hadza minka walaka taqabbal minni kalau punya dia sendiri, atau taqabbal an fulan kalau dia menyembelihkan punya orang lain. Fulan sebut namanya, misalkan taqabbal an Muhammad, taqabbal an Zaid, misalkan begitu. Nah, itu bagus. Ya, kalau dia serahkan kepada jagal dipeseni seperti itu. Paling inti jangan lupa tasmiyah, baca bismillahnya jangan lupa. Kemudian dianjurkan untuk daging binatang kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Sebagian untuk dimakan bagi yang berkorban, sebagian untuk hadiah, sebagian untuk sedekah. Begitu yang ma'ruf di kalangan para sahabat dan para salaf dulu. Tidak harus sepertiga, tidak harus, tapi dibagi 3. Nanti dibincangkan saja dengan yang berkorban seperti apa. Atau kalau kita wakil, ini kalau panitia ini, kalau yang Anda pahami berarti statusnya dia wakil, penerima amanah. Maka ditasarufkan menjadi 3 bagian, 1 arah untuk pengkorban dikonsumsi, 1 arah untuk hadiah, 1 arah untuk sedekah. Boleh. Nah seperti itu asal pembagiannya. Tidak harus sepertiga loh ya. Apa enggak boleh sepertiga? Boleh, tapi tidak harus sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tapi dibagi 3 arah. Barangkali yang ini 2/3, yang ini sisanya, yang ini sisanya lagi, nggak apa-apa, boleh. Karena arah binatang itu pentasarufannya ke 3 tadi. Untuk yang berkorban supaya dia juga bisa mengkonsumsi dari binatang korbannya. Untuk hadiah barangkali dia punya orang-orang yang ingin diberi hadiah, atau untuk sedekah kepada fakir miskin. Maka rumor mengatakan orang yang berkorban nggak boleh makan dari binatang korbannya, itu adalah suatu yang keliru, ya. Nah, kayaknya nggak selesai ini. Udah sampai sini dulu ya, nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Khawatir dipaksakan antum ngantuk, saya ngomong nggak terekam nanti gitu. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan santri baru pesantren Tahqimus Sunnah Al-Islami telah dibuka. Daftarkan putra-putri Anda melalui laman ppdb.tahqimussunnah.com sekarang juga.